Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Metropolitan TV. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Tepuk tangan untuk Ibu Yanti Dedi Rahim. Ini orang penting di Bogor. Nih, karena sibuk juga. Setiap hari kan kegiatan-kegiatannya keliling-keliling wilayah, ketemu dengan anak sekolah. Iya. Untuk saat-saat sekarang sih iya. Iya. Nah, Ibu Yanti Dedi Rahim ini adalah istri dari Wakil Wali Kota Bogor saat ini, Pak Dedi Rahim, yang nanti juga akan menjadi wali kota tuh Pak Dedi Rahim. Jadi ini jadi ibu wali kota juga nih nanti. Doain yang terbaik ya Allah. Oke, sebelum kita memulai perbincangan, saya juga pengen nanya-nanya lebih banyak tentang ibu nanti ya. Tapi sebelum ke situ, saya pengen menceritakan juga bahwa di balik kesuksesan Pak Dedi Rahim, ada sosok perempuan hebat yang setia menemani perjalanan hidupnya. Termasuk yang sampai hari ini menjabat sebagai wakil wali kota. Ibu Yanti Dedi Rahim, istri wakil wali kota yang dikenal aktif dengan berbagai kegiatan sosialnya. Ibu memang senang bergaul, bersosialisasi. Senang. Dari kapan berarti itu, Bu? Dari kecil memang saya senang berteman gitu ya, terus punya banyak teman gitu. Senang, memang senang. Kalau dalam kegiatan formal lebih senang ngobrol atau memang biasa ngisi kegiatan formal kayak ngisi seminar atau apa gitu? Untuk saat-saat sekarang sih udah mulai ya, jadi langsung gitu ya, atau mungkin saya membuka atau jadi keynote speech gitu ya, kayak gitu. Sekarang udah mulai. Tapi kalau dulu itu kan saya ada proses yang berjalan di situ sebetulnya. Saya tuh takut ya, awal mulanya tuh berbicara di depan publik awal mulanya. Awal mulanya? Awal mula. Shock juga, Bu ya? Shock juga ya? Shock. Kenapa ya? Kenapa takut Ibu? Karena dulu itu saya tidak pernah melakukan itu. Jadi selama usia saya di setengah umur saya itu tuh, ya let's say lah kita udah 50 tahun itu, saya tidak pernah terdidik atau terbiasa dengan berbicara depan orang. Depan umum. Depan orang, harus memberikan motivasi apa segala macam. Nggak pernah seperti itu. Jadi saat saya di Bogor ini ya saya harus berlari cepat ya. Menyesuaikan. Menyesuaikan karena yang lain udah berlari cepat, saya harus berlari sendiri juga. Jadi itulah yang saya harus bangun. Saya harus bisa ini, saya harus bisa itu segala macam gitu. Nah, di tengah kesibukannya sebagai istri wakil wali kota, Ibu kan juga ada beberapa program yang dilakukan sendiri ya. Sebut saja misalnya kayak Jabar Bergerak, terus kemudian sama Serbukatif ya. Ya, Serbukatif. Nah, ini bisa diceritakan Bu, awal mulanya program-program ini di kegiatan ini ya dilakukan mulai kapan dan kegiatannya apa aja gitu Bu? Iya. Saya ingin bercerita tentang Jabar Bergerak Kota Bogor dulu ya. Jadi Jabar Bergerak itu sebetulnya organisasi yang diinisiasi oleh Ibu Atalia Ridwan Kamil. Itu Ibu memberikan 27 kota kabupaten itu untuk membentuk Jabar Bergerak di masing-masing kota dan kabupaten. Ada tuh udah berjalan tuh, bergerak di bidang sosial lah lebih ini yang lebih banyaknya ya. Nah, Jabar Bergerak Kota Bogor itu kebetulan saya yang memimpin. Saya jadi ketuanya sejak dari tahun 2020. 2020. Jadi sudah 4 tahun ya. Jadi pas lagi COVID tuh, COVID-nya ini terbentuk seperti itu karena Bu Atalia mungkin kan concern ya sama kegerakan di kota Bogor, kota kabupaten se-27 ini. Waktu itu beliau masih menjabat jadi ibu gubernur ya. Jadi bagaimana caranya nih kita tuh membantu Jabar Bergerak pusat itu membantu kota kabupaten seperti itu. Nah, kebetulan saya jadi ketuanya, saya juga membentuk pengurus di sini dengan teman-teman yang saya kenal, mereka punya potensi segala macam. Akhirnya kepengurusan ini terus berjalan sampai sekarang. Gitu. Jadi waktu di zaman COVID itu sekolah kan yang nggak ada tatap muka, tidak tatap muka ya seperti itu. Jadi kita juga membantu masyarakat itu yang anak-anak itu kan harus pegang handphone tuh. Nah kan nggak semuanya keluarga itu punya handphone yang banyak gitu kan. Jadi kami bagaimana caranya membantu mereka itu, kami open donasi, membuka donasi itu handphone bekas. Dari mana-mana, dari pengusaha, dari personal, dari segala macam kita kumpulkan dan kita berikan ke anak-anak itu. Bukan berikan, pinjamkan ke anak-anak itu untuk mereka
misalnya hari ini mereka belajar dipinjamkan gitu kan, nanti mereka 2 hari lagi belajar untuk memerlukan handphone itu ada di situ. Jadi kita ada di 6 kecamatan. Nah, di 6 kecamatan itu memberikan satu kayak ruang serbagunanya lah gitu ya, yang bisa kita pakai dari jam sampai jam berapa, kita pasangkan wifi gratis, kita pinjamkan sama anak-anak itu handphone. Jadi mereka bisa melalui WA atau melalui tatap muka atau apa segala macam ya, bisa melakukan itu proses pembelajaran. Ya, karena waktu itu pakai Zoom ya. Pakai Zoom, pakai daring lah seperti itu kan. Nah, dari situ gitu kan, jadi kita membantunya di bidang pendidikan itu seperti itu. Itu tidak ada dalam program Jabar Bergerak Pusat. Ya, kami bikin provinsi. inovasi, kami bikin inovasi sendiri seperti itu, namanya ruang belajar online. Anggarannya pun nggak ada sebenarnya, jadi ada. Urunan. Nggak ada, jadi kita boleh. Buat apa lu? Buat pacaran lu? Lu kan bukan siswa lagi, itu kan siswa khusus untuk siswa ya. Sampai sekarang masih berjalan program itu, Bu? Enggak, karena kan setelah itu kan pembelajaran tatap muka langsung ya. Jadi akhirnya itu kita tutup, diganti nggak ada sih. Nggak, belum ada. Jadi mereka tetap jadi belajar ke sekolah kan gitu kan. Jadi ya udah ruang belajar online tutup. Itu bertemu sama istri-istri pejabat nih. Apa tuh? Istri-istri wali kota, istri-istri bupati. Di Jabar Bergerak ini. Iya. Kebanyakan sih iya. Kebanyakan waktu kita berkumpul 27 kota kabupaten misalnya lagi di ulang tahun Jabar Bergerak itu ya. Jadi ketemu sama ketua-ketuanya gitu kan. Enggak semuanya juga istri atau kepala daerah sih. Itu juga ada mungkin tokoh atau mungkin tokoh anak mudanya atau apa segala macam. Ya, jadi kita ketemu di situ semuanya dengan ketua-ketuanya sih, baru tahu kalau di sini tuh ini ketuanya ini gitu. Kalau pertemuan itu saya tuh ngobrolnya gini ya. Paling saya ngomong gini, gimana ya Kota Bogor kan jarang ada bencana ya. Jadi gimana nih saya melakukan apa ya? Jadi ya itu bikinnya inovasi, karena kan kalau di wilayah-wilayah lain kita dengar kan ada longsor, ada ada itu segala macam ya, ada gempa segala macam lah. Nah, kita membantu. Jadi kita buka open donation di sini, kita bantu berupa sembako atau mungkin baju-baju kita kirim ke sana. Nah, tapi kan di Kota Bogor waktu yang di Kepatihan itu aja kan, kalau nggak salah yang kita longsor yang sampai ada korban 2023 itu ya. 2022 ya. 22 itu ya. Akhirnya Ibu Atalia juga datang ke situ, saya dampingi kan, menyaksikan sendiri ya korban yang tertimpa sama lumpur itu pokoknya. Keren ya kalau ibu-ibu pejabat gitu, orang-orang penting obrolannya, di daerah saya ini banyak bencana. Beda sama ibu-ibu kita. Masak apa kita? Beda obrolannya. Beda ya. Level. Sebetulnya sih kalau mikirin orang lain gitu. Kalau udah ngomongin sama teman-teman kayak gitu sih nggak ada kepikiran kita pejabat atau apa ya. Udah ngobrol aja. Baur aja gitu. Jadi tengok obrolannya aja beda. Gitu. Jadi kan biasanya yang penasaran itu orang-orang yang di luar itu ya. Jadi ngomongin apa sih ibu-ibu ini gitu kan. Iya bener. Kayak kita juga penasaran ya, kira-kira apa yang sering diomongin. Iya kan, gitu. Baru tahu juga tuh. Ini kan baru informasi baru. Iya, buat kita benar-benar. Di daerah saya ada ini. Lebih sosial tadi ya, sosial masyarakat. Gitu. Jadi mungkin di daerah mereka begini, di daerah saya seperti ini. Nanti bisa mungkin tukar kita saling tukar pikiran. Kayak misal kemarin tuh Cianjur waktu berapa waktu? Iya, gempa ya. Kayak gempa. Kan kita datang tuh ke sana. Kebetulan wakil ketua saya itu Bu Rena. Waktu itu beliau masih jadi camat Bogor Timur. Iya. Jadi Bu Rena tuh yang berani ke sana tuh, lagi gempa-gempa gitu, dia membagikan sembako, membagikan apa sama korban-korban di sana. Iya, karena kan susulannya banyak juga itu. Iya, itu Bu. Saya malam pertama di sana sih Bu tuh. Di sana. Iya, masih di tenda. Iya, betul. Iya. Jenazah segala macam. Yang biasa nguburin jenazahnya juga meninggal lagi. Itu repot. Iya, sempat ke sana. Jadi begitu ada apa-apa di Jabar tuh pasti kita berusaha lah untuk ikut ini. Nah Bu, ini kita langsung ke segmen pertama nih, menjadi istri wakil wali kota. Sebenarnya pernah mimpi nggak Bu menjadi istri dari orang terpenting nomor 2 di Kota Bogor? Sebetulnya ini adalah kelebihan dari doa saya. Kelebihan? Doa saya yang berlebih. Jadi nggak ada sih, jujur ya, memang tidak ada
kepikiran untuk ya seperti ininya, tapi ya kenapa juga nggak kita bersyukur ya untuk itu ya. Mungkin ada ada tugas atau amanah dari Allah yang harus kita jalankan, dititipkan. Saya harus berguna buat orang lain, mungkin seperti itu. Mungkin kalau dulu kita berpikirnya kita bergunanya tuh untuk orang sekitar, gitu ya. Maksudnya orang keluarga, anak, teman-teman ya. Tapi mungkin kalau sekarang tuh lebih luas lagi. Buat masyarakat. Bagaimana buat masyarakat kita dengarkan mereka. Dulu tuh saya cuma sebagai tempat curhatnya teman, mungkin sekarang tempat curhatnya Bu RT, Bu RW gitu ya. Kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya itulah mungkin Allah itu mungkin melihat potensi yang ada saya sama Bapak mungkin ya, ini kayaknya orang-orang ini mungkin bisa lah untuk menjalankan ini. Seperti itu. Jadi lebih ke situ sih. Iya. Nah, ketika awal menjadi istri dari wakil wali kota, kan sebelumnya Pak Deddy adalah pejabat di KPK. Pasti kan berbeda tuh, Bu. Ketika pejabat KPK itu tidak bisa terbuka gitu ya. Nah, ini harus terbuka ini. Nah, itu gimana, Bu? Waktu awal-awal diceritain gimana? Proses yang agak ini juga ya, agak besar juga itu. Karena waktu di KPK medsos aja nggak boleh, Bu? Nggak boleh. Nggak punya medsos ya. Maksudnya kalau sebagai mungkin di level tertentu ya, level tertentu itu tidak boleh punya medsos ya. Baik orangnya atau istrinya gitu? Sama sampai ke dua-duanya. Dulu tuh masih yang ngetop itu masih Facebook ya? Kan dulu tuh ya. Jadi saya harus menutup itu Facebook gitu kan. Jadi hanya sebagai dulu juga belum ada WA malah kan gitu kan. BBM ya? BBM dulu ya. BBM kalau nggak kita yang apa sih Yahoo Messenger itu Messenger. paling ya di komputer gitu ya paling itu. Nah sebagai istri saya tuh hanya mengikuti aja ya flow-nya nih suami saya punya regulasi seperti itu ya saya ikutin. Saya ikutin aja jadi Bu nggak boleh punya Facebook atau nggak boleh punya sosmed, oke nggak apa-apa gitu kan ya. Bu saya harus pulangnya malam, ya udah oke nggak apa-apa ya seperti itu. Jadi mengikuti aja, mengikuti Bapak tuh seperti apa sampai akhirnya Bapak di sini pun gitu kan. Minta ininya bukan minta izin sebetulnya dia bercerita dia diajak sama diminta sama Kang Bima ya gitu kan untuk ini gimana gitu kan ya. Kalau saya berpikirnya tuh dulu Bapak kayak pindah kerja aja gitu loh. awalnya berpikir gitu. Ya udah tinggal kerja ya udah kenapa ternyata pokoknya gitulah, itu proses itulah yang tadinya saya dulu di istri KPK itu di belakang layar banget ya gitu. Akhirnya sekarang saya harus tampil. Itu saya bilang dulu tuh waktu saya kampanye ya itu harus kita menjual diri ya. Jadi orang itu harus melihat saya, keluarga saya tuh bagaimana, keseharian saya seperti apa. Dari atas sampai bawah harus berani nilai, di breakdown segala macam seperti itu. Jadi ya itu ada proses lah. Melalui proses-proses yang wow gitu. Nah, ketika awal menjadi istri wakil wali kota kan dari tadinya tertutup sekarang jadi terbuka. Itu pas pertama bisa dideskripsikan lagi nggak atau digambarkan lagi nggak, Bu? Apa yang dilakukan waktu awal pertama itu? Kalau dulu kalau Kang Rama kan bilangnya kalau dulu itu saya tertutup jadi terbuka ya. Kalau sekarang penampilan saya adalah tadinya terbuka jadi tertutup. Kenapa itu? Kenapa? Ya proses mungkin ya. Proses dan yang saya pikirkan itu saya harus berganti image. Berganti image dari perempuan atau wanita metropolis menjadi apa yang menjadi ekspektasi warga atau masyarakat seperti itu. Ya pertama saya harus mengganti image ya mungkin akang-akang tahu lah perempuan metropolis seperti apa ya seperti itu ya. Jadi saya harus memberikan image baru ya buat diri saya gitu kan. Yang saya bawa itu adalah kerudung. Waktu dulu saya belum berkerudung. Dulu belum berkerudung, saya bawa kerudung minimal
kalau saya pakai kerudung itu kan minimal ke bawah juga kan rapi, Iya. ya kan, tertutup gitu ya, sopan gitu ya. Minimal itulah. Itu awal mula niat saya tuh untuk memberikan image baru itu seperti itu. Karena apa namanya, saya melihat di Kota Bogor ya, kalau saya lihat sekilas itu kan kayaknya perempuan muslimnya tuh nggak ada yang nggak pakai gitu ya. Iya. Pasti lebih taat lah ya. Betul, religius ya, gitu. Jadi saya melihatnya tuh kenapa nggak saya ikutin itu ya gitu kan. Sesuatu yang sudah dijalankan oleh masyarakat atau orang melihatnya tuh sudah dijalankan, itu kan yang akan diterima seperti itu awalnya. Ya udah, terus akhirnya saya mencoba untuk berkerudung. Awal mulanya seperti Ibu Yeni Wahid. Iya. Ini rambut masih kelihatan, saya cuma pakai kerudung begitu aja. Tapi lama-lama begitu udah terpilih tapi belum dilantik, saya kan udah banyak turun tuh diajak sama Ibu Yana Ibu Yana gitu kan, masih pakai gitu ya. Udah mulai ketemu warga dan warga juga meminta foto. Saya kok melihat begitu foto saya di mana-mana tuh di Google tuh udah langsung tulisan Yanti Rahim pasti bisa tuh kelihatan tuh foto-foto saya tuh nggak bagus ya gitu pakai kerudung model itu gitu ya. Belum lagi nanti saya yang harus tunggu benerin dulu gitu kan ya, atau apa gitu kan ya. Lama-lama saya pikir capek ya kayak gitu, akhirnya saya tutup gitu kan. Lama-lama ya itu mungkin dapat hidayah di situnya gitu ya, akhirnya saya lama-lama udah memang menutup hijab dengan berupa hijab seperti itu, dengan nggak ada kelihatan rambut lagi ya. Pertama ya itu, tadinya mikirnya tuh saya harus menang, suami saya tuh harus menang, ya. Kenapa? Karena istri itu juga dilihat gitu kan. Kalau dulu kan di KPK nggak terlalu dilihat, walaupun memang istri dipantau, tapi tetap aja kalau di sini kan dilihat kedua-duanya gitu loh, kedua-duanya. Nah, pertama suami saya harus menang, kedua ya ternyata dengan memakai ini saya bisa lebih tenang. Saya lebih tenang, bisa saya lebih pede juga, Bu. Lebih pede akhirnya ya. Lebih pede. Saya juga nggak harus kebingungan dengan rambut merah saya gitu kan ya. Ya dengan pakai ini jadi saya lebih tenang. Terus jauh dari gibah ya ini ya. Dengan menutup ini gitu ya, saya alhamdulillah tuh udah nggak ada tuh yang gibah-gibah gimana. Akhirnya saya jalanin sampai adik ipar saya bilang, waktu dalam satu mobil kita kan, dia bilang gini, kenapa kamu pakai hijab gitu kan ya. Oh iya ya, kenapa ya? Kan padahal kita udah mau ke rumah pulang gitu kan nggak perlu pakai hijab gitu kan. Kenapa ya? Akhirnya jadi kebiasaan, ke bawah ya. Jadi hijab itu adalah kalau kita nggak pakai baju gimana sih rasanya gitu kan ya. Ada yang kurang gitu. Ya, jadi kalau ngobrol sama teman-teman gitu kan pengen tahu Ibu kapan sih, gimana sih hijrahnya gitu kan, seperti itu kan, karena teman-teman kan tahu dulu saya seperti apa sekarang. Sampai sekarang nggak ada, saya mah karena jelek aja pakai kerudung yang seperti itu. Kedua ya saya pengen kelihatan bagus aja gitu kan. Nah itulah hijrah saya mungkin mulai gitu loh. Jadi orang-orang bilang sih, oh hijrah itu kan kayaknya nyari-nyari nyari hidayah lah ya. Nyari hidayahnya gimana gitu kan. Kalau saya mudah aja begitu. Ngalir aja gitu. Ngalir aja. Gak usah susah. Saya yang belum dapat hidayah. Belum ya. Sekarang belum berkerudung sih. Lu bahaya kalau berkerudung. Lah, Ibu kan tadi menyinggung bahwa Ibu senang berkegiatan sosial. Nah, berkegiatan sosial itu sudah dari lama ya? Atau memang itu tuntutan pekerjaan suami sehingga Ibu jadi aktif di masyarakat? Kalau sekarang iya. Kalau yang dulu KPK enggak. Ya, kalau sekarang iya. Kebetulan juga saya mungkin punya jiwa itu ya, maksudnya lebih open sama orang gitu kan, lebih bagaimana bergaul sama orang juga gampang cairnya. Lebih cair gitu ya. Memang senang seperti itu, jadi mungkin itu yang memudahkan saya untuk bisa mingle sama mereka. Mereka tuh kayak gimana sih? Saya coba mingle sama mereka kayak gitu. Ada yang paling berkesan nggak Bu selama? Maksudnya yang paling berkesan apa tuh? Apa? Sama masyarakat, kayak ibu-ibu PAUD, apalah gitu. Oh iya, yang berkesan itu tuh saya bisa mengenal dari segala macam lapisan ya, dan sangat berkesan sama mereka tuh yang mereka sebagai relawan yang mereka mau merubah sesuatu yang baik menjadi lebih baik. Nah, ibu-ibu seperti ini yang ada di PKK tuh seperti itu. Ya, ibu-ibu PKK tuh mereka saya tahu banget honornya seperti apa ya. Tapi mereka mau meluangkan waktu, mau meluangkan pikiran, tenaga untuk Kota Bogor. Itu, Ibu PKK.
dulu saya itu waktu pertama kali teman-teman saya tahu suami saya kepilih di sini tuh mereka ketawa loh. Kenapa bisa mentertawakan saya itu ibu PKK. Wah, nanti lo jadi ibu PKK gitu. Ketawain gitu kan. Saya mikir, kenapa ya? Ibu PKK itu kenapa harus diketawain gitu kan? Begitu saya terjun, ya ampun mereka tuh harus tahu ibu PKK tuh seperti apa gitu loh. Akhirnya saya berpikirnya malah gini. Ya, saya ngobrol sama teman-teman saya itu ternyata ibu PKK tuh begini-begini. Mereka jadi terbuka akhirnya kan. Jadi mereka melihatnya tuh ibu PKK itu adalah lomba masak, lomba bakso, ibu-ibu posyandu doang, yang seperti itu, kayak gitu. Ternyata enggak, ilmunya tuh modul-modul ilmunya tuh keren. Iya. Bu, sebenarnya ada perbedaan nggak ketika menjadi istri pejabat di KPK menjadi istri di wakil wali kota gitu? Yang paling mencolok apa tuh perbedaan dari suasana mungkin, kebatinan dan sebagainya gitu? Kebatinan? Apa lebih batin gitu, tinggal bapak gitu kan. Kalau bapak jadi lebih ngurusin masyarakat. Iya, ada begitunya. Kalau di KPK itu kan nggak terlalu kelihatan ya. Kalau sekarang kan kelihatan. Terus lucunya tuh saya sama bapak itu ada di komunitas atau lingkungan yang sama. Kalau dulu itu kan enggak. Saya nggak pernah ke kantor bapak. Paling cuma di lobi. Nggak pernah masuk ke kamar bapak apa segala macam. Karena memang kan bukan steril ya, tapi maksudnya memang ada lah ininya lapisan-lapisan seperti itu ya. Nah kalau sekarang itu saya gampang banget mau ke kantor bapak gitu kan. Dari mana terus lewat balkon langsung situ ngobrol sama tim di situ kan, ngobrol sama yang di kantor bapak seperti itu dengan mudah gitu. Bedanya seperti itu aja sih sebetulnya ya. Jadi lebih mudah lah, lebih mudah ketemu juga ya. Jadi diskusi sama bapak juga lebih mudah karena nyambung. Kalau dulu itu kan saya banyakan mendengar atau bertanya sama bapak. Bapak ini KPK tuh apa? Kalau misalnya nanti ada TO siapa atau seperti itu. Kalau sekarang kan lebih banyak berdiskusi. Ya diskusinya ngomongin apa tuh? Misal, harga beras di pasar anyar naik. Enggak lah. Obrolannya lebih kemana tuh? Lebih ke diskusi misalnya saya tuh lebih, kalau dulu tuh awal-awal saya selalu minta sambutan tuh sama bapak. Bapak bikinin sambutan. Dibuatkan naskah sambutan. Dulu tuh saya masih bingung gitu kan, mau ngomong apa ya saya di depan gitu kan. Pertama saya orangnya juga grogian di depan orang gitu kan, ngobrol di depan orang. Terus kedua juga kan saya apa ya yang harus saya omongin ya gitu kan. Akhirnya bapak lah yang pertama kali yang memberi motivasi ya. Awal mulai itu dia kasih teks ini, ibu kembangin. Dikasih pointer-pointernya. Gitu. Kembangin gitu kan ya. Nah dari situlah kenapa bapak tuh dari dulu tuh selalu bilang sama saya tuh baca dong koran, baca dong ini berita-berita atau apa. Itu kan perempuan males ya kadang-kadang seperti itu ya. Apalagi perempuan-perempuan yang di rumah gitu ya. Nah saya tuh lebih auditori, jadi bapak tuh baca koran sambil nemenin dia sarapan dulu tuh ya. Bapak apa sih headline-nya? Ini misalnya. Itu kenapa ya? Terus dia cerita gini-gini. Itu tuh kerekam tuh sama saya tuh. Jadi saya nggak perlu baca. Tapi udah paham. Udah paham gitu. Jadi nanti kalau saya ketemu temen atau apa, saya bisa bahas sama temen. Hanya dengan auditori itu. Nah sekarang tuh bapak nggak bisa bilang begitu. Nggak bisa. Kamu harus baca. Kamu harus lihat Google. Kamu harus banyak ini. Mengeksplor lah. Siramin otak kita itu dengan hal-hal yang informasi baru segala macam. Seperti itu gitu. Iya, beda sama istri-istri kita ya. Gimana tuh? Tagihan. Bil gitu ya. Iya. Ibu pernah mengalami shock kultur nggak? Misalnya ketika di KPK kan mungkin apa-apa dilakukan sendiri. Dan sekarang ada ajudan, ada sekpri gitu. Oh iya. Menikmati aja. Menikmati tidak ada beban dengan yang kayak gitu-gitu kan? Awal gitu ya. Awalnya kayaknya ini hidup saya diatur-atur jadwal. Iya, itu maksud saya gitu. Kayak gitu. Itu aja, tapi lama-lama menikmati. Menikmati aja, memang harusnya begitu kali ya. Iya. Apa protokolernya gitu ya? Ya, ditemenin, ada nih Dika, gitu kan, kayak gitu-gitu ya. Udahlah, ya nggak apa-apa. Ngeselin nggak mesti Dika, Bu? Belum. Ya kayak gitu. Tapi ya saya menghargai aja kerjanya dia. Dia harus menemani, ya udah saya hargain. Iya. Ya. Semuanya terjadwal Bu ya, dalam setahun nih jadwal udah ada tuh Ibu.
Sebulan ya, paling. Paling Seminggu lah atau minimal. 2 bulan ke depan ada. Paling gitu. Padat, makanya kita bikin jadwalnya belum Ini ketemu. susah banget nih untuk jadwal karena Oh, bohong. soalnya udah mulai sulit dihubungin bos. Oh, enggak ya? Oh iya. Masih ada yang pejabat. Bu, Ya, pengalaman paling berkesan Bu saat selama mendampingi Bapak ya sebagai istri wakil wali kota. Kira-kira apa Bu? Misalnya ketemu berdampingan gitu dengan Bapak, ada nggak Ya pengalaman lucu aja, berkesannya? saya tuh selama ini kan Bapak kerja itu saya hanya mengantar sampai depan rumah. Tapi sekarang saya harus mendampingi. ada dalam satu ruangan sama beliau gitu kan. Beliau menyampaikan apa, saya menyampaikan apa. Itu lucu aja, itu merupakan momen yang kalau dari hati tuh kok bisa begini ya gitu loh hidup saya gitu kan. Bisa berdampingan kerja sama beliau gitu kan ya, seperti itu. Terus bisa berdiskusi tentang kerjaan saya sama beliau gitu loh, kayak gitu. Itu nggak ada dalam pemikiran saya sama sekali. Tuh kayak gitu. Lucu aja jadinya ya kayak gitu. Jadi ngintil-ngintil gitu kalau Nah, Sekarang iya, mendampingi seperti gitu. Iya. Kan harus kelihatan lebih harmonis. Contoh kan sebagai apa ya istilahnya orang tua buat warga Kota Bogor gitu. Iya. Bu sebagai istri pejabat, suami istri punya aktivitas yang enak banget padat sih ngomongnya istri dengan pejabat segala ya. dinamika lapangannya Bu. Iya dong. Kayaknya tinggi banget gitu kayaknya. Di rumah saya juga istri RT pejabat. Pejabat RT Bu. Sebetulnya saya tuh pernah akan Jawa Batak, itu benar pejabat. Iya. Bagaimana cara Ibu untuk menjaga hubungan keluarga tetap harmoni? Karena kan Bapak punya kegiatan padat, Ibu juga kan sekarang kegiatannya udah mulai padat-padat juga. Nah ini gimana cara untuk Ya menjaga? kebetulan anak-anak kami itu udah besar-besar ya, dan sudah kita bekali juga kalau kami tuh bekerja di Bogor seperti ini sekarang gitu kan. Ya kebetulan anak-anak saya juga punya kesibukan masing-masing. Tapi ya itu memang harus ada apa ya quality time Quality ya. time. Ya, Quality betul. time gitu kan, ngobrol apa segala macamnya kayak gitu. Memang sih di pihak Bapak memang agak susah ya seperti Iya, itu itu ya. dia. Jadi saya mencoba untuk mendobrak itu aja gitu, mendobrak dengan saya paksain anaknya yang datang ke Bogor atau kita yang datang ke sana. Seperti itu. Iya. Atau mungkin kita dalam perjalanan keluar kota kita bawa anak-anak. Itu kan dalam seminggu aja kegiatan Bapak kalau kita lihat Ya. padat banget itu ya. Padat Bu, hari ada 7, kegiatan ada 8. Loh makanya. Lah ketika Jadi memang nggak bisa kita yang menyesuaikan, Bapak menyesuaikan sama kita. Jadi kita lah yang berusaha untuk menyesuaikan. ketika hari libur misalnya dimanfaatkan apa Bu? Misalnya dalam satu minggu kegiatannya hari minggunya libur. Iya. Nah biasanya hari minggu itu digunakan untuk apa misalnya gitu? Bareng dengan Oleh keluarga. saya atau Dengan Bapak, misal Ibu Bapak? dengan Bapak dengan keluarga. Alhamdulillah sampai minggu kemarin itu Bapak masih dengan kegiatan dia. Masih dengan kegiatan. Time-nya begitu. Quality time-nya dengan ikut kegiatan. Akhirnya seperti itu, akhirnya ya kita cuma bisa ya udah gitu kan, maksudnya kalau misalnya Bapak ada kegiatan ya kita mencoba untuk makan siang di mana ya gitu kan. Jadi quality time-nya dengan makan siang bareng. Ya, makan siang di mana, Bapak ada waktu berapa jam gitu kan, makan ini udah nggak bisa diapa-apain juga kan Curi-curi gitu. waktu tuh. Curi-curi Sela-sela waktu, itu iya. dia, sela-sela kegiatan biar kegiatannya juga nggak terganggu. Iya, Keluarga ya juga udah. dapet nih. Karena saya pikir juga kan Bapak itu bekerja itu bukan buat diri dia kan gitu. Jadi untuk menyenangkan orang lain lah kasarnya gitu kan, ya nggak apa-apa. udah. Melayani warga Melayani. Kota Bogor. Seperti Ya. Berarti kegiatan bareng keluarga kayak jalan-jalan itu pasti udah susah banget Bu ya. Ya. Itu jalan-jalannya sambil ke ibu PKK. Ya, itu hal baru loh. Iya. Kalau mau ngomongin soal jalan-jalan, saya di mall udah puas. Iya, gitu iya, kan. iya. Mau jalan-jalan keluar kota atau itu juga udah pernah. Walaupun belum ke seluruh Indonesia Iya. ya gitu kan. Tapi ya udahlah gitu kan. Ini kan hal baru juga ya. Sesuatu yang saya itu nggak pernah bekerja, tapi sekarang saya punya tanggung jawab gitu kan. Ya itu yang saya harus jalanin. Udah Iya, iya, menyenangi aja. Jadi kerjaan jadi apa sih ya? Jadi menyenangkan. Menyenangkan gitu kan, daripada di rumah gitu kan bergibah gitu kan. Gibah itu tetap jalan, tapi maksudnya tapi harus dibarengin dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya lebih positif sebenarnya. Bu sebenarnya Bahasanah Bu namanya. gibah baik emang ada. Sebenarnya dukungan seperti apa Bu yang diberikan oleh Ibu untuk Bapak untuk misalnya menunjang karir Bapak gitu? Dukungannya apakah Pak ini pas banget gitu? Oh, Ayo sayang semangat. saya pikir Bani ya. saya pikir sama seperti kayak akang-akang istri-istrinya ya, sama seperti itu mendoakan Nah, itu akang-akang paling- ini
pergi dan pulang dengan selamat, sehat. Itu sama seperti itu kok. Jadi support systemnya. Iya, begitu aja, mendoakan, menjaga anak-anak supaya tidak menyusahkan bapaknya gitu kan, atau supaya anak-anak sehat atau segala macam. Itu aja kok. Sama seperti istri-istri yang lain. Cuma beda level aja. Bukan saya. Kalau tadi kan obrolannya lain tuh soal ada bencana kita bikin donasi gitu. Bisa kesini situ ya. Iya, bisa gitu. up and down ya. Bu, sebenarnya kita pengen tahu juga nih perasaan Ibu saat ini ketika Bapak digadang-gadang akan menjadi wali kota penerus Kang Bima. Nah, sekarang apa yang bisa Ibu ceritakan ke kita itu? Ada nggak perasaan-perasaan yang berbeda? Aduh, ini akan nanti lebih padat nggak ya? Gitu. Ada. Ada ya? Ada. Adalah berpikir seperti Kang Tama bilang itu. Terus saya juga berpikir Ibu juga pasti akan lebih padat tuh nanti kegiatannya. Pasti. Tapi saya lebih berpikir gini, mudah-mudahan saya sehat ya, karena betul. Umur kami juga kan udah nggak muda gitu ya. Jadi itu aja sih, kita jalanin aja lah prosesnya sampai bagaimananya, sampai Allah itu memberi ketetapan apapun gitu ya, kita jalanin aja. Yang penting semua berdoa, kita minta doanya tuh sehat aja. Tapi Ibu masih terlihat sangat. Iya, energik kok. Kan Ibu juga saya beberapa lihat di media sosial. Kecil nggak? Kok kecil tuh yang gede aja tuh, Bu. Gede. Kalau saya kan cuma tarik hikmahnya. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Apa tarik napas? Nggak bisa tarik duit, Bu. Iya. Nah, ini kan berarti juga Ibu akan lebih banyak kegiatan, lebih banyak ketemu orang. Mungkin ada persiapan nggak yang akan Ibu lakukan gitu ya? Jalanin aja. Jalanin aja dulu ya. Jalanin mengalir aja, lah ya. Gitu kan, jalanin aja. Ya, selama ini kan saya ada beberapa bulan ini menggantikan tugas-tugasnya Ibu Yana ya, sebagai PJ PKK, ketua PKK. Terus saya menjalani itu ya, akhirnya ya udah jalanin begitu aja, minimal saya sudah merasakan jadi begini, saya harus begini gitu aja. Gitu aja sih. Nggak ada sih saya muluk-muluk untuk mempersiapkan apa atau apa, jalanin aja. Jalanin aja. Tapi kan peran istri itu keren, Bang. Gitu ya. Support system suami gitu. Iya, bener kan, istrinya juga kan gitu. Emang dukung? Enggak. Apalagi kalau saya mau mancing, Bang. Dari dukung ya. Padahal daripada kemana kan mendingan mancing kan. Mancing keributan betul. Jangan. Iya. Pulang bawa ikan. Nah iya kan, itu berguna kan gitu buat istri ya. Kenapa ya kalau dia itu? Mungkin karena waktunya bisa 1 harian. Kenal waktu Bu kalau udah mancing. Nah benar. Iya. Padahal membosankan kegiatan. Nungguin apa gitu ya. Itu melatih kesabaran justru, ya kan? Berarti sabar ya? Dede orang sabar ya, Dek? Sabar. Panggil Dede sama Ibu. Akhirnya ya. Alhamdulillah sampean. Sekarang kita masuk ke segmen kedua. Kita pengen ngorek informasi tentang Ibu lah. Pertama kan Ibu juga lebih fokus dan konsen soal kekeluargaan ya. Soal keluarga dan karakter. Nah, sebenarnya arti keluarga bagi seorang Yanti Dedi Rahim itu apa? Penting sekali. Kalau bisa dideskripsikan, kira-kira apa tuh? Keluarga adalah tempat kita pulang kan? Untuk kembali. Keluarga itu adalah orang pertama yang mensupport kita itu dari hal yang baik atau tidak gitu kan, yang memberitahu seperti itu kan. Itu keluarga. Itu adalah tempat kita pulang, tempat kita setelah kita melakukan sesuatu yang bagaimana, keluarga tuh bisa adalah tempat pulang kita untuk lebih tenang, nyaman, apa segala macam. Karena pasti support itu pasti ada dari keluarga. Karena kalau mengandalkan dari orang luar atau misalnya saudara-saudara di sana pasti nggak bisa. Belum tentu. Iya, belum tentu. Iya. Apalagi kalau lagi jatuh gitu ya, banyak utang. Mana mau tetangga bantuin. Benar. Kalau pasti ngebantuin. Di keluarga juga itu kan bukan anak-anak aja atau suami atau istri aja, tapi lebih ke ke keluarga, misalnya adik kakak kita, keluarga besar lah itu ya. Kita bisa menjadi diri kita sendiri kan di situ. Gitu. Kadang-kadang saya juga agak bingung kalau misalnya ada saudara atau keluarga yang memanggil saya dengan jabatan gitu ya. Nah itu, jadi kayak ada batas gitu loh. Jadi saya lebih seneng kalau misalnya memang pas lagi bekerja, memang lingkungan memang menunjang, saya dipanggil dengan ibu wakil atau ibu apa,
nggak masalah. Tapi kalau di keluarga, saya tuh pengen ngasih tahu jangan dong manggil seperti itu gitu loh. Biar nggak ada gap ya. Biar nggak ada gap. Jadi saya tuh tetap orang biasa. Itu kan saya kerja itu karena memang saya kerja dan kebetulan suami saya punya jabatan. Nah, kalau di keluarga itu adalah tempat kita untuk pulang kan, untuk kita jadi diri sendiri gitu. Kadang-kadang di teman-teman deket pun saya nganggapnya mereka juga udah jadi keluarga kan. Nah, Kita seperti keluarga itu. Boleh. Baik. Jangan Bu, ini mau Emang boros. gini ya dia. Emang gini ya orang-orangnya. Ini mau boros, jangan mau anggap Siap keluarga. support system. Iya. Bu, kalau dalam keluarga nilai-nilai apa yang ditanamkan ibu kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga yang lain? Sama lah seperti kayak ibu-ibu yang lain ya. Yang penting agama gitu ya. Terus sopan. Itu aja sih, lebih ke keterbukaan di antara keluarga gitu, saling support, saling menghormati, itu aja sih. Sebenarnya kita pengen tahu juga panggilan sayang ibu ke bapak, bapak ke ibu, atau ibu dengan anak, anak ke ibu, apa itu Bu? Panggilan. Ada Kalau panggilan sayang? ada panggilan sayang, saya sebagai seorang ibu ke anak ada. Panggilan sayang saya kepada bapak adalah. Ada dong. Nggak bisa disebut. Janganlah. Bukan Beb gitu, Beb. bukan buat konsumsi publik. Tapi kalau lu ke istri apa? Ai dong. ai. Oh gitu. Enggak. Enggak, justru saya nggak manggil-manggil kayak gitu tuh. Oh, enggak. Nggak manggil-manggil kayak ai, yang atau apa gitu tuh enggak. Manggilnya nama. Kalau karena nama. dulu tuh bapak tuh temen kan. Di sekolah tuh temen kan. Berarti Jadi seangkatan Bu? eh Atau kakak kakak kelas? kelas, Oh, kakak kakak kelas. kelas. Jadi manggilnya udah kayak gitu. Jadi terus kita pacaran ya. Dulu kan nggak ada tuh yang namanya ayang atau apa gitu kan, nggak baby kan, nggak ada dulu tuh kayak gitu Ini kan. baby Bu. Jadi jadi kalau zaman-zaman saya tuh nggak ada tuh kayak gitu. Jadi ya terbiasa dengan itu aja gitu. Kalau anak ke ibu, iya anak ke ibu. Anak manggilnya apa? manggilnya ibu. Ibu ya? Jadi kita tuh lebih ke Atau mau, bahasa. mami? Lebih ke bahasa cinta aja ya. Jadi kayak misalnya bapak itu seneng kalau kita itu lembut gitu. Nah, ke bahasa cinta itu aja. Jadi kita mengetahui kalau bapak tuh seneng dilembutin kalau ngomong gitu kan. Mau diladeni apa segala macam didengar. Kalau saya mungkin bahasa cintanya tuh saya seneng didengar. Mungkin bapak tuh tahu kalau saya tuh kalau ngomong pengen didengar gitu kan. Sebagai laki-laki, sebagai suami tuh ya udah mendengarkan aja gitu. Kayak ke anak mungkin bahasa cinta masing-masing anak saya, 2 orang itu mungkin beda-beda gitu kan. Ada yang seneng dibelanjain misalnya gitu. Ada juga seneng yang cuma dipeluk gitu tuh. Ada yang kayak gitu. Itu aja mengetahui bahasa-bahasa itu aja. Sebenarnya kita juga pengen tahu nih cara ibu menjaga keluarga serta mencetak anak generasi unggul di tengah era digitalisasi seperti apa Bu? Menjaga keluarga dan anak-anak warga Kota Bogor di tengah era digitalisasi. Iya. Digitalisasi ini kan kita tuh kayaknya berperang sama apa gitu kayaknya ya. Era digital ini ya. Serba mudah Bu sekarang. Makanya gitu kan. Jadi anak-anak itu ya sebetulnya kita tuh lagi berperang sama AI ya. Jadi kayak bentuknya udah kayak digital yang udah kayak robot itu kan. Jadi anak-anak itu harus kita lengkapi itu bukan soal akademisnya. Anak-anak itu harus kita lengkapi itu juga dengan karakternya mereka juga kan. Karakter yang baik, berbicara yang baik gitu kan, sopan, santun, masih ada lah unggah-ungguh. Jadi saya kalau di program acara saya tuh, saya panggil tuh orang tua, kebetulan ada orang tua yang ikutan di situ juga, sama anaknya. Adab salim tuh bagaimana? Itu kan kadang-kadang sudah dilupakan. Adab salim, iya. Jadi anak-anak kebanyakan salim sini, sini, gitu ya, kayak gitu. Itu, jadi saya ajarkan itu. Terus jangan lupa nanti ada kita kenalkan dengan 4 kata ajaib gitu. Apa coba? Apa ya? Oh iya, tolong, makasih, maaf. Maaf, permisi. Nah itu insya Allah dunia itu aman, damai gitu kalau misalnya itu. Terima kasih, tolong, maaf, permisi. Permisi. Oh, termasuk permisi ya? Iya gitu kan. Kadang-kadang kalau sama, makasih pinjamannya, gitu ya. punya. Ini generasi apa ya? Milenial ketuaan ya kayaknya ya. Ya karena anak sekarang Oh iya. baik. Baik. Ya. Betul Bu, karakternya yang harus kita bentuk. Betul. Ya, ini gagal karakter Bu. Iya, jadi gitu. Jadi anak-anak yang kita bekali itu dengan karakter yang baik. Karena di Kota Bogor itu kan kayaknya kota layak
kota ramah anak, kota ramah ramah keluarga gitu kan ya. Oh itu kan pembangunannya, fisiknya ya. Fisiknya, betul. Tapi kalau Secara lebih ke mental, karakter, ya. mentalnya segala macam kan masing-masing milenial mentalnya kayak apa, zilenial mentalnya kayak apa, generasi apa sekarang namanya? Gen Z. Gen Z kan zilenial. Di bawahnya Z. Di atasnya Gen Z apa? Milenial Bu kalau di atas. Oh, di atasnya ya yang barunya. Nah itu kan Baby blues. Baby udah tua. Baby blues mah kalau hamil. kalau Pak Bima bilang katanya generasi strawberry gitu. Kenapa dibilang generasi strawberry? Sandwich. Nah, sandwich gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi, nah itu kan beda-beda cara pendekatannya, cara bagaimana kita tuh mau merubah mereka menjadi yang lebih baik gitu. Jadi kalau generasi sandwich itu dibentak aja ngakunya broken home, Bu. Oh. Dibentak sama orang tua. Dimarahin sama orang. Aduh, bikin status kan. Orang tua KDRT. Oh Jadi gitu lebih- ya. lebih rentan ya. Itu apalagi Iya. generasi sandwich. Itu Iya. gimana tuh? Jadi ketika Iya. lagi marah Iya. pacaran, lagi marahan juga dengan pacar, sangkanya udah lagi Kayak mau cerai gitu. Iya. Kuartal krisis apalah itu. Oh alah, Krisis baru keluarga. tahu. Oh iya. Lagi mengalami ini nih kuartal krisis apalah gitu. Oh, gitu. Iya, Jadi Padahal berlebihan. cuma berantem sama pacarnya, Bu. Padahal cuma gitu doang ya. Oh iya. Gitu. Kalau kata kita mah orang dulu juga kayak break. Lebay. Oh, Break. break. Iya, Kalau break. kita nyebutnya itu jadikan lebay ya. Iya, gitu. Iya. Berlebihan. Terus ya itu, jadi anak-anak itu mungkin kurang pede gitu kan Nah, ya. Yang lucunya saya tuh kalau ke sekolah gitu ya, ke SMP mereka foto gitu kan ya. Terus mereka foto tapi begini. Mukanya ditutup Ditutupin. gitu kan. Iya. Gini gitu apa segala macam. Kalau enggak posting di IG story tapi mukanya ada tapi ditutupin stiker. Iya. Jadi cuma ada fotonya mukanya saya doang gitu loh, kayak gitu. Terus saya mikirnya kenapa lah anak-anak ini gitu kan ya. Padahal kan cantik lah mereka ya, nggak ada yang maksudnya kenapa Iya, mukanya. kalian jerawat di gede. Nggak ada gitu, saya sempet nanya kenapa kalian begini. Nggak apa-apa Bu, nggak malu aja malu gitu. Iya. Kenapa Percaya malu diri punya kan punya handphone terus pengen selfie, saya pikir gitu ya. Nah itu kayak itu kan juga suatu karakter baru di anak-anak SMP, SMA sekarang. Ini kita tanya ini ada nih kayaknya anak SMP. Gitu. Kamu sekolah kan? SMA. Emang kalau lagi foto selfie kayak gitu, nutupin. Berapa kamu? Belum punya pacar belum? Oh, belum. Foto gini kan gini kadang-kadang gitu. Nah itu. Kenapa itu? Kita tanya langsung Bu ini. Tanya, Kenapa kenapa? memang? Nggak pede. Nggak pede ya, padahal cantik kan? Iya, cantik loh. Heeh. Mau enggak? Mau nggak apa? Oh enggak. jangan di ini lu aki-aki. Ya, ini opa-opa. Udah opa-opa. Ya Akhirnya- gitu kan? Akhirnya Ibu memberikan apa misalnya pendidikan. Iya, karakter jadi paling terhadap saya anak, yang diberikan membangkitkan mereka untuk supaya lebih percaya diri. percaya diri. Kenapa harus kalau foto minta foto sama saya tapi mereka harus pakai apa? Masker gitu kan, atau kalau nggak ditutup kenapa? Saya tanya. Akhirnya jadi karena adanya komunikasi mungkin akhirnya mereka bilang oh iya Bu, tapi tetap aja. Iya. Memang begitu semuanya. Ya udah, memang seperti itulah mungkin anak-anak sekarang. Dampaknya apa ya? Maksudnya kalau Terus apa, karakter ya? di IG juga kan mereka udah punya IG kan dari SMP, SD gitu kan sampai SMA kan udah punya IG. Namanya juga kadang-kadang juga maksudnya namanya misalnya Indri, tapi Dri apa gitu Iya. tuh. Bukan nama benar kan? Benar nggak? Bunga apa misalnya gitu atau apa gitu. Pakai anonim lah ya. Papan tulis namanya. Nanti susah loh verified-nya, contreng biru kan, bener nggak? Namanya Indri, nama akunnya papan tulis. Ada loh yang gitu bener. Ada kan kayak gitu-gitu ya. Nah tuh kayak gitu. Tuh kenapa saya juga pengen ngobrol sama ahlinya. Iya, benar sih. Mungkin ahlinya tahu? Nah, saya juga nggak tahu. Oh, nggak tahu. Perlu di ini memang Iya. uji petik ya. Generasi Iya. kita udah terlalu gapnya udah terlalu jauh. Iya benar. Iya. Tapi kalau bicara dampaknya ya, ketika dari kecil aja sudah tidak percaya diri, dewasanya juga akan. Nah itu yang Agak kita susah untuk khawatirkan melakukan karena sesuatu. mereka itu kan nantinya di 2045 jadi generasi Iya, emas. Indonesia. Ya, bayangin teteh yang ada di sini itu umurnya berapa? 16, 20 tahun. Lu 61 di bawah. Tahun 2045, 20 tahun yang akan datang teteh ini akan jadi seorang camat misalnya gitu kan di Kota Amin, Bogor gitu ya. Nah, kalau memang tidak percayaan dirinya kurang akan bagaimana gitu kan. Kasarnya begitulah. Saya juga sangat
ingin tahu ya kenapa ya anak-anak sekarang itu seperti itu ya. Padahal kita sedang mempersiapkan anak-anak di generasi 2045 itu sebagai generasi emas yang menjadi pengganti kita kan. Berarti ini jadi tantangan tersendiri. Iya, kayak gitu. Mempersiapkan mereka dari segi moral dan karakter lah. Bukan akademis. Kita pertanyaan selanjutnya Bu, ada pertanyaan yang disiapkan oleh tim. Ibu menjadi madrasah pertama untuk anak-anak, sedangkan saat ini kondisinya banyak di luar sana ibu pekerja yang harus berangkat pagi pulang malam. Sementara anaknya diasuh oleh kakek neneknya, bahkan terpaksa bersama pengasuh. Ya. Menurut Ibu fenomena ini untuk mengatasinya dan solusinya gimana ya Ibu? Ya itu tanggung jawab seorang ibu ya, tanggung jawab seorang ibu juga harus tahu itu segala macam untuk mengantisipasi itu. Kalau kita misal menyerahkan anak kita kepada pengasuh ataupun orang tua kita ya, maksudnya ya dari yang sudah lansia gitu kan, pertama mereka juga dari segi kekuatan juga kan kurang gitu ya. Kesehatannya. Jadi terus ya itu sebagai seorang anak stunting itu bisa terjadi karena bukan karena perekonomiannya rendah apa segala macam, itu juga bisa di menengah ekonomi ke atas, menengah ke atas gitu. Karena apa? Karena kita menitipkan anak itu dengan orang yang itu lansia atau mungkin pengasuh, tidak tahu kalau telur itu adalah gizinya tinggi, pengetahuan itulah. Itu harus diedukasi sebagai seorang ibu tuh harus punya pengetahuan tentang makanan-makanan yang sehat. Iya, jadi jangan sampai nanti kita titipkan anak misalnya ke pengasuh panggil ibu gitu. Jadi jangan sampai nanti kita itu kan punya uang, kita beli telur, beli daging, beli ayam, tapi ini anak tidak dibiasakan untuk makan itu gitu loh, dimakan oleh si pengasuhnya atau mungkin sama orang yang lebih dewasa. Nah, anak ini tidak dibiasakan untuk makan telur. Nah, seperti itulah. Jadi itu harus kita tuh harus mengedukasi seorang ibu tuh minimal harus tahu soal itu. Kemudian ada pertanyaannya lagi, apa yang harus dilakukan orang tua dengan kondisi demikian? Sementara pada tantangan orang tua saat ini sudah bisa mencetak generasi emas untuk 2045 tadi. Iya. Kira-kira apa yang harus dilakukan sama orang tua? Biasanya tuh orang tua karir tuh yang begitu Bu tuh, yang berangkat pagi pulang malam nih Bu. Ada nasihat nggak buat orang-orang tua kayak gitu? Oh gitu. Ibu-ibu karir gitu Bu. Kalau kita kan bapak-bapak kurir Bu. Ini buat pesan buat ibu-ibu yang bekerja mungkin ya. Ya luangkan waktulah sama anak-anak itu di sisa-sisa waktunya dia di satu hari itu ya, tetap menjadi seorang ibu gitu kan, tetap menjadi seorang teman dari seorang anaknya gitu kan. Ya terbuka lah gitu kan, walaupun kita punya waktu nggak terlalu banyak gitu kan, mungkin kita pulang juga udah sore gitu kan, terus nanti anak-anak juga udah mulai bikin PR atau segala macam, itu temenin anak-anak itu aja. Kan kadang kita ya berangkat pagi anak masih tidur pulang malam anak juga udah tidur kan kayak gitu ya. Komunikasi padahal perkembangan anak itu penting untuk kita ketahui. Pokoknya kita sebagai seorang tua itu walaupun bapak atau ibu itu jangan merasa bangga kalau anaknya itu dikasih tahu sama pengasuhnya tuh, ibu anak bapak udah bisa ini, kecolongan itu namanya. Nah, itu dia. Nah itu. Jadi kan pilihan hidup ini kan pilihan. Mau kerja apa enggak gitu kan. Tapi kalau kerja ya konsekuensinya seperti ini. Kalau tidak bekerja konsekuensinya seperti ini. Nah, pinter-pinterlah menyikapi itu gitu loh. Kayak gitu. Iya. Karena Allah tuh pasti punya jalan lah untuk itu. Jadi tinggal kita aja minta ke Allah tuh berikan saya jalan walaupun saya bekerja, berikan saya jalan untuk tetap dekat sama anak saya. Itu pasti diberikan jalan sama Allah. Lewat jalur langit gitu ya. Jalur langit udah paling bener itu. Bener nggak, Teh? Iya Bu, itu contohnya tuh. Iya. Tapi kalau kerja di Metro kita punya keluasaan Bu, misalnya ngerjain dari rumah juga nggak masalah. Bisa kan? Artinya kan masih punya kesempatan untuk ketemu dengan anak, dengan suami, gitu. Walaupun di rumah dengan laptop. Nggak apa-apa dengan itu ya. Mereka juga pasti udah terbiasa melihat bapaknya atau ibunya begitu juga. Yang penting ada kita gitu. Jadi jangan nanti ada kita tapi kayak yang ada program fatherless ya dulu di PKK ya. Jadi ada seorang ayah tapi seperti tidak ada gitu loh. Jadi karena seorang ayah itu kan biasanya tuh
saya adalah yang bekerja, pokoknya anak tuh urusan istri gitu kan ya. Ternyata enggak loh. Ternyata sama-sama. Peran seorang ayah tuh besar banget. Sama sebagai seorang istri. Seorang anak itu bisa sakit hatinya kalau seorang ayah itu membentak. Tapi seorang anak tidak akan sakit hati kalau ibunya itu membentak. Gitu loh. Nah, peran seorang ayah itu dengan memeluk atau cuma memegang ini anak laki-lakinya. Ya, dirangkul gitu ya. Itu anak laki-laki itu setidaknya dia diberikan suatu kekuatan yang besar kalau dia bisa menghadapi dunia. Ya, rasa aman, rasa nyaman ya kalau dengan ayahnya. Ternyata itu. Gitu ya. Kalau dulu itu kan seorang ayah itu adalah seorang lelaki yang kuat, bekerja dan tidak mencampuri urusan soal anak gitu kan. Ya. Jadi kalau anak mau mendekat sama orang tua aja harus melalui ibunya gitu kan. Nah, ini anak kamu baru mau ngomong nih gitu kayak gitu. Kalau sekarang kan enggak. Seorang ayah itu bisa leluasa dengan anaknya. Anak juga leluasa meminta pendapat atau berdebat, berdiskusi seperti itu kan. Kayak gitu. Kalau dulu kan enggak. Kalau kita berdebat aja dibilang ngelawan orang tua, ya kan gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Pokoknya nih bapak-bapak ya, akang-akang ini kan sebagai bapak seorang anak, itu peran bapak itu penting banget. Saya tuh hanya berpesan itu aja. Lu ketemu anak sering nggak? Alhamdulillah. Sering ketemu anak harus juga berkualitas. Jangan berkuantitas, berkualitas juga. Berkualitasnya gitu kan. Dalam artian apa Bu kira-kira? Berkualitas misalnya nggak perlu, seorang bapak kan nggak perlu kayak secerewet seorang ibu gitu kan. Tapi dia memberi sentuhan, memberi kenyamanan, memberi ATM. Oh salah. Ya itulah seperti itu. Jadi touching seperti itu. Jadi anak tuh ada tempat untuk bertanya gitu. Anak itu kalau habis dimarahin sama ibunya, nah bapak adalah tempat. Bapak adalah tempat untuk dia itu mengadu gitu. Kalau dulunya keras kan kayaknya gimana? Kasihan nanti anaknya nanti keluar. Nah, mendingan kalau seorang ibu kan pasti memang sudah kodratnya untuk dimusuhin oleh anak gitu kasarnya ya, karena kita debat atau segala macam, cerewet segala macam. Nah, itu bapak itu adalah yang ngademin gitu. Nah, seperti itulah. Jangan juga kita ikutan marahin kali ya. Jangan. Apalagi bapak-bapak punya akang-akang punya anak perempuan gitu. Saya dua Bu, anak perempuan. Nah, anak perempuan itu harus disayang. Sayang gitu. Maksudnya touchingnya bapak sebagai seorang bapak itu harus full supaya nanti dia besarnya itu tuh dia itu tidak kekurangan kasih sayang. Saya itu ada kebiasaan Bu, jadi kalau malam itu anak saya kan yang pertama itu kelas 2 SD, jadi kalau setiap malam itu kadang saya cium gitu selamat tidur gitu. Nah itu bentuk perhatiannya juga harus terus dilakukan ya. Ya setelah anaknya bayar. Nah iya itu ada digilir. Jadi anaknya ditidurin dulu baru. Benar. Benar ya harus kayak gitu. Benar. Bapak tuh dia seorang anak itu pasti akan memerlukan seorang figur bapak. Laki-laki mau perempuan, bukan anak perempuan doang, anak laki-laki juga. Jadi peran seorang bapak itu bisa macam-macam gitu loh, bisa macam sebagai teman, sebagai pahlawan, sebagai dia juga tempat meminta segala macam. Karena nanti sebagai seorang anak perempuan itu dia akan mencari laki-laki yang mungkin di atas atau sama seperti bapaknya. Sama dengan bapaknya gitu ya, yang menyayangi. Jangan sampai pokoknya gue kalau punya suami jangan kayak bapak gue, jangan begitu ya, jangan sampai. Mungkin ada yang seperti itu. Mungkin kayak misalnya anak saya melihat bapaknya itu, anak perempuan saya melihat bapaknya adalah laki-laki yang paling sempurna mungkin ya seperti itu ya. Dan akhirnya dia berdoa dan saya juga mendoakan dia juga mendapatkan laki-laki yang lebih dari bapaknya, baiknya, sabarnya, rezekinya segala macam lah pokoknya gitu. Alhamdulillah. Kalau diajak jalan-jalan juga bukan jaminan Bu, sering diajak keluar gitu ya. Pokoknya walaupun cuma ke minimarket gitu. Iya, pokoknya jangan mengejar kuantitas saja. Harus ada kualitas. Gitu. Bersamaan lah minimal ada intensitas untuk bertukar pikiran anak ketika lagi ngomong. Jadi kan kalau seorang bapak itu kan kadang-kadang cuma satu arah. Jadi dia memberi perintah aja gitu kan, anak-anak nggak didengar omongannya segala macam. Itu mungkin jenis tipikal bapak-bapak zaman dulu. Kalau sekarang kan mungkin akang-akang lebih terbuka sama anaknya kan gitu. Bisa diskusi, bisa segala macam. Gue sering diskusi.
kan lagi jalan tuh ya, anak Iya. pengen nih, jangan dulu ya belum gajian. Tinggal ngomong aja nggak apa-apa. Iya. Ngomong aja apa adanya kan, daripada nanti dinilai Lagi bohong nanti, gitu kan sama orang anaknya gitu kan. Oh ternyata bapak saya nggak punya duit gitu kan. Kayak gitu. Enggak, ngomong aja nanti ya kalau ini ya. Saya masih kecil tuh, umur 4 tahun, pengen naga. Pengen agak apa? Iya, pengen naga Bu. Nggak bisa itu mitos. Oh, Terus dia nanya lagi mitos apaan? oh, ngelihat naga ini liong maksudnya. Lihat naga di barongsai. kemarin kan Imlek ya. Oh iya. Pak pengen naga itu nggak ada naga. Banyak kok naga-naga yang miniatur itu ada, Iya. kasih aja. gitu. Coba yang naga beneran, Iya, hidup. katanya gitu. Iya. Terus dia bilang lagi, ya udah mau ke minimarket aja. Ya udah saya tanya lagi, Heeh. udah naganya mau warna apa? Ya pokoknya gitu aja bapak, seorang bapak ngajakin begitu aja kan itu hiburan buat anaknya juga. Nah, kita ke segmen ketiga nih. Ibu Yanti Didi Rahim jadi founder Serbu Aktif. Ini nggak habis-habis ya kayaknya kok Serbukatif. podcastnya lama juga ya kayaknya. Ya kalau dia bilang belum stop mah belum dulu. Ini perjanjiannya kayaknya cuma setengah jam tadi enggak ya? Ya, yang setengah jam tuh potongannya. Minum dulu. Oh iya Bu, ya. Silakan Oh diminum kirain dulu. cuma ini doang, Jangan. properti. Tadi ibu nih yang teh, saya yang air putih. Oh mangga. Yang mana yang Ibu manis teh, mana ibu yang teh. ini udah Yang mana? udah aja. sama aja ya. Mangga Kang. Iya Bu. Kasihan dong waktu tadi ngomong Punten. terus Ibu. Iya Bu. Minum dulu ya. Sehat Bu, air putih. Serbu Aktif itu apa sih, Bu? 1000 kata positif. Ngapain aja tuh maksudnya? Apa aja Ya. yang dilakukan aktivitasnya? Jadi program ini sebetulnya karena muncul karena saya sebagai seorang ibu ya. Melihat anak-anak sekarang itu udah terpapar oleh gadget atau game online atau mereka punya sosmed, bisa melihat atau membaca kata-kata yang kurang baik itu. Jadi lebih ke rasa keprihatinan aja ya. Jadi saya munculkan ini Serbukatif ini, saya kayak kampanye kecil ya untuk anak-anak gitu kan, selalu berkata yang positif gitu. Nah seperti itulah. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah SD dengan bernyanyi bersama, dengan ada kuis-kuisnya, dengan interaksi dengan orang tua dan guru segala macam. Oh jadi pokoknya kata yang keluar dari mulut kita kalau bisa mah yang Yang positif, positif, aja gitu, Bu. yang Kalaupun memberi kita lagi marah, lagi Jadi misalnya kayak misalnya mau ngomong kamu jelek gitu, kamu kurang baik, kamu kurang Iya, bagus, Pak. kamu Misal kurang kalau lagi berantem di sekolah nih Bu ya. Heeh. Biasanya kan kalau anak-anak sekolah kan kata-kata kasar, Ya. kebun binatang, Ya. keluar kebun binatang. Sekarang mah kalau marah dasar pisang lu. Nah, Bu, bisa, ya. boleh diganti Nggak ke mau seperti itu. jangan binatang, Iya. diganti. Nah, ya. saya- Dasar lu saya- manggis. Jadi saya tuh ingin menjelaskan kepada anak-anak tuh kalau kata-kata yang seperti itu kalau dibiasakan itu nanti akan jadi terbiasa, kamu akan mengucapkan itu. Nah, nanti ada di suatu komunitas atau di suatu lingkungan itu kamu akan mengatakan itu dan belum tentu semua orang itu menerima. Kayak gitu. Jadi diganti dengan diksi-diksi yang baik gitu. Ya, Walaupun kayak kita gitu. lagi marah banget nih gitu. ya nggak apa-apa marah, tapi kita kan ada kata-kata yang lebih, bisa lebih bisa enak didengar sama orang Iya. walaupun kita marah seperti itu. Karena kan kalau mungkin akang-akang suka main game online, Iya. misalnya apa sih kayak Mobile Legends Ya, Mobile atau Legends. apa kayak gitu kan. gitu. Itu kan ada kata-kata ya kasar ya, Kasar bener tuh, Bu. kata-kata Iya, kasar. banyak Bu tuh. Hmm. Benar. Jadi apalagi anak-anak sekarang itu kan mereka senang banget ya mendengar itu, kata-kata itu akan terekam sama mereka. Nah, jadi karena tidak ada pendampingan, itu akan terekam dan itu adalah hal kata-kata biasa. Jadi seperti kayak kata-kata bego atau apa Iya, itu iya, kan iya, itu iya. adalah kata-kata pergaulan. Heeh. Jadi kayak misalnya Kang Rama sama Kang Ucup. Ucup itu ngomong ada kata-kata bodoh atau bego Iya. atau gitu kan kata-kata yang kalian nggak akan sakit hati. Iya. Coba nanti kalau kalian keluar kata-kata itu kalian omongin dengan orang yang tidak terlalu kenal, Iya, iya, iya. sakit hati. Iya, bisa Dianggap jadi merendahkan. ribut. Iya, gitu. itu meredam itulah seperti itu. Dan ini sudah berjalan berapa lama tadi? Dari tahun 2022, 2020, berarti baru 2 tahun ya, sekitar 2 tahun ya, 2 ya. tahun kurang. Sebenarnya melatar belakangnya apa, Bu ya? Selain yang tadi diceritakan. Latar belakangnya cuma pendidikan pembekalan karakter aja sih sama anak-anak ya. Karena saya selalu bilang sama anak-anak itu motivasi buat mereka itu kalau kalian itu akan menjadi pengganti kita semua, pemimpin, mau jadi segala macam lah. Itu harus jadi panutan.
Dari mana? Dari perilaku, dari kata-kata, segala macam itu. Karena dari disitulah kita dilihat, bukan karena kita pakai lipstik apa atau pakai kerudung atau baju apa kan. Percuma dengan itu semuanya kalau apa bahasa atau dari omongan atau perilaku kalian itu tidak memadai. Kayak gitu kan. Jadi kayak misalnya anak-anak itu kalau ditanya kalian cita-cita mau jadi apa? A, B, C, D gitu kan mereka kan gitu. Tapi itu kan semua cita-cita yang tinggi gitu kan. Nah, menjadi guru, menjadi direktur, menjadi apapun itu kan punya anak buah atau punya bawahan atau punya pemimpin daerah atau apapun punya warga gitu. Itu kan jadi panutan. Itu aja sih, lebih ke situ karena saya concern itu aja karena anak-anak itu sudah terbekali atau terkontaminasi dengan itu. Ya. Jadi bukan cuma anak-anaknya juga, itu juga ke guru, ke orang tua apalagi gitu kan. Percuma kalau kita anak-anak 5-6 jam di sekolah kita bekali dengan kata-kata yang baik, pulang ibunya marah-marah dengan kata-kata kasar. Bahaya juga tuh. Kasihan. Ini berarti dari 2022 sampai 2024 awal ini sudah berapa sekolah yang dikunjungi? Sudah hampir 50-an. 50-an. Dan ini setiap bulan sekali atau setiap minggu? Setiap minggu? Seminggu bisa 2 kali. Oh, seminggu 2 kali. Tapi kan suka kepotong sama libur, apa kayak puasa nanti kita nggak jalanin gitu. Sudah kelihatan Bang hasilnya dari kegiatan ini, dampak positif terhadap anak-anak atau misalnya perlu memang diintensifkan lagi gitu kegiatannya? Ya untuk sementara kita jalanin ini gini aja dulu ya. Yang menilai itu adalah biar disdik. Jadi setelah kami datangi gitu kan, nah jejak kami itu diikuti oleh sekolah-sekolah itu, nanti implementasinya itu yang akan menilai disdik. Gitu. Jadi kami hanya menjalankan program ini, pembekalan karakter seperti ini, ya udah mereka yang menilai, mereka yang bertugas gitu loh untuk ini sekolah ini sudah menjalankan, anak-anak sudah berkata yang ini, apa nih inovasi mereka dengan serbukatif ini. Gitu. Ini kan baru menyasar di sekolah-sekolah, sementara di lingkungan rumah atau di lingkungan RT RW justru lebih bahaya tuh pergaulan di lingkungan itu. Nanti akan menyasar itu juga nggak? Enggak sih. Fokus di sekolah dulu lah ya. Fokus ke sekolah minimal mereka bisa jadi pelopor nantinya kan. Oh, buat di lingkungannya. Jadi pelopor. Jadi mereka tuh saya selalu bilang kalau mereka tuh sebagai harus bersyukur karena kalian menjadi pelopor gitu kan. Pelopor apa? Pelopor kalian tuh berkata yang baik, berkata yang positif itu untuk dan tularkan kepada teman-teman, saudara, teman-teman dekat, lingkungan, segala macam. Itu aja ditugaskan gitu sama anak-anak. Mereka senang gitu. Iya betul sih. Diajak untuk berbuat baik, berkata baik, buat di lingkungannya. Iya gitu. Nah Bu, pertanyaan terakhir, sebenarnya mimpi Ibu Yanti Dedi Rahim untuk anak-anak khususnya di Kota Bogor apa Bu? Apa ya? Semuanya menjadi anak soleh-solehah misalnya. Itu udah pasti sih ya. Itu udah pasti ya. Pasti semualah. Sama seperti kayak orang tua, semuanya juga ya selalu ingin mendoakan anak-anaknya itu berguna buat agama, keluarga dan negara seperti itu ya. Anak-anak yang sopan, soleh dan solehah itu sehat, panjang umur itu semuanya. Semuanya sih berguna dan mudah-mudahan ilmu yang didapatkan itu menjadi pahala ya buat mereka gitu loh, seperti itu. Buat ladang pahala lah buat mereka yang bisa diterapkan di masyarakat. Itu aja sih sebetulnya, sama seperti kayak ibu-ibu yang lain yang mendoakan khususnya untuk anak-anak.